sebentar. Oke, sebelum kita ke Indra Herlambang beserta bintang tamu yang lainnya. Kenapa sih? Ini baru beberapa menit yang lalu. Apa itu, Bi? Saya baca detik.com. Ya. Oke, ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan maju ke semifinal. Indonesia. Dan ini menariknya. Ini ganda putra bulu tangkis Muhammad Ahsan dan Indra Setiawan ini mengalahkan pasangan Jepang Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda. Tuan rumah. Wah, Indonesia maju terus. Kami mendoakanmu. Kami mewakili ganda putra, saya mewakili ganda campuran. Oke, terima kasih detik.com selalu update berita-beritanya. Terima kasih. Thank you Indra, silakan. Indonesia luar biasa ya, bicara soal ganda campuran yang kita hadirkan sekarang ini juga pasangan ganda campuran ya, mereka menikah dengan banyak sekali ya naik turunnya lah ya dalam kehidupan pernikahannya. Salah satunya adalah yang baru-baru ini ada kontroversi terkait karir sang suami juga konten mereka di sosial media. Seperti apa kita lihat dulu fakta visualnya, ini dia. Lee Jong Hun merupakan salah satu artis asal Korea Selatan yang sukses berkarir di Indonesia. Tetapi seorang netizen membongkar masa lalu Lee yang diduga berbohong memiliki karir di Korea Selatan. Baru-baru ini juga Lee kembali menggetarkan publik dengan kontennya bersama sang istri Moa yang dianggap penuh kontroversi hingga menuai kecaman dari netizen. Seperti apa ya penjelasan Lee Jong Hun dan Moa? Langsung kita viralin aja yuk. Lee Jong Hun dan juga Moa sudah ada di sini. Tadi kita tuh baru ngobrol sama seorang anak ya yang membanggakan banget di Indonesia ini karena walaupun dia ini lahir dari keluarga sederhana ya, ayahnya adalah supir angkot, ternyata bisa menuntut ilmu sampai ke Taiwan. Ya kan, keluar negeri keren banget Dian. Keren. Nah, bicara soal keluar negeri untuk menuntut ilmu, ini ada yang justru ke Indonesia untuk mengejar karir. Iya. Tapi jangan salah, kalau buat dia Indonesia tuh luar negeri juga buat dia, bener dong? Tunggu dulu deh. Ya dia dari sana ke sini. Tapi bukannya Lee itu orang Indonesia. Nah ini nih akhirnya bingung dan akhirnya menimbulkan kontroversi. Karena banyak yang bilang ya ketika pertama kali kemunculannya Lee, dibilangnya adalah wah ini diimport dari Korea nih. Di Korea udah jadi boy band, gabung di boy band di sini, ya kan? Ternyata keluarlah sebuah artikel. Masa lalu Lee Jong Hun dibongkar, disebut bohong soal karirnya di Korea. Wow. Tanggapan Lee? Nah, tapi saya bingung, yang pernah bilang saya pernah jadi boyband di Korea itu nggak tahu loh siapa. Saya nggak pernah mengatakan itu juga, Irwan juga. Waktu itu kan satu tim kan, kita preskon juga nggak pernah mengatakan. Tapi kalau misalkan dia terkenal ya di Korea, dia nggak mungkin lip sync, Pak. Iya. Oh iya Susah, juga, Pak. bener. Susah, Pak. Jangan ngomong begitu, yang terkenal juga masih liceng. Oh iya. Enggak, tapi kalau saya model ya, tapi boyband nggak di sana. Oh, jadi Lee di Korea itu sebagai model. Model-model yang nggak terkenal gitu loh ya, cuma kayak Model-model. biasa. Oh, jadi skuter-skuter gitulah ya. Yes. Ya, selebriti kurang terkenal. Tapi kalau ada yang bilang bahwa Lee itu sebenarnya udah lama di Indonesia, tinggalnya di Surabaya dan lain-lain, itu benar? Jadi papa saya pertama kali ke Indonesia tahun 92. Oh, tahun udah 92. lama. Tapi saya pertama kali ke Indonesia umur 7 tahun ya. 7 tahun karena papa kan udah di sini. Jadi liburan summer sering main ke sini. Terus pernah belajar bahasa juga, tapi yang benar-benar fix pindah total itu sama mama berdua itu 2010 setelah militer. Oh, setelah wamil Ya, di Korea. tapi kan papa karena punya rumah, pabrik, dan juga kan saya sering datang, jadi orang pikir saya di situ full. Oh, kenapa nih? Kenapa, Mel? Ini lagi di kopi viral. Oh, kenal sama Lee Jong Ho? Oh iya. Apa? Teman SD di Korea dong? Hah? Di Surabaya? Teman SD lu kan? Gak apa-apa. Anda mengatakan itu gak apa. Tadi bilang apa? Lee Jong Ho? Bukan Lee Jong Ho. Lee Jong Ho. Oke, jadi ini harus diluruskan. Sementara kita tahu, sementara yang kita tahu ini, Lee datang ke Indonesia dalam kondisi yang sudah sangat dewasa dan sudah berkarir di Korea. Datang ke Indonesia seperti meneruskan karirnya di sini. Ternyata lu dari SD udah di sini di Surabaya. Bukan SD, TK udah ke sini. Oh, TK di sini. Tapi habis itu summer kan sebulan pulang. Jadi sebenarnya Lee itu asalnya dulu
kecil besar nih di Korea Selatan atau di Surabaya, Li? Kecil besar pasti di Korea. Oh, di Tapi Korea. ya pernah datang ke sini itu ya jadi setiap summer kalau papa punya rezeki, Iya. ya saya sama mama datang liburan Main, ya. gitu. Emang ada siapa? Ada pihak siapa di sini kok sering main? Papa Papa kan tinggalnya di sini. tahun 92 di sini sendirian. Oke. Oh gitu. Mohon maaf deh, siapa sih yang menghembuskan sampai ada berita mengenai... Menghembuskan Kan apa? Bahasa lo. Gebok kanan, gebok kiri. Cewek cantik ada harga dirinya apa ya? Bukannya lu sering digebok. Ini jadi bengkak begini. Samsak Pasti dia, ada samsak. yang menyebutkan dong, Yes. sampai ada yang bilang, wah Li itu bohong, hoax, dia orang Korea, dia sebetulnya orang... Pasti ada yang ngomong pertama kali. Lu tahu nggak orangnya? Oknumnya lu tahu nggak? Dan lo menikmati isu itu bertahun-tahun kan? Saya tahu itu siapa. Siapa dia? Lu tahu? Nggak perlu Itu disebutin. mantan pacar saya itu. Hah? Karena mantan pacar saya itu nggak terima saya menjadi artis. Yang mana lagi sih? Yang mana lagi? Oh, lu maaf. Tambah masalah baru jadinya. Mantan baik, pacarku baik. kamu tanya siapa? Yang jambak-jambak kamu itu loh. Ada apa di antara mereka berdua ini aneh sekali? Kok ada yang jambak-jambakan? Yang jambak-jambak semua. Siapa? Ih, kenapa nggak dikontenin sekalian? Tapi ya sudah lah ya. Berarti sudah terklarifikasi bahwa Lee memang sempat berkarir di Korea sebagai model. Iya. Tapi sering juga datang ke Indonesia. Waktu itu dari kecil pun sudah sering mampir ke sini. Tapi akhirnya juga menetap di Indonesia. Iya. Sejujurnya, lebih senang di Indonesia apa di Korea? Oh 100% suka Indonesia. Karena Karena Indonesia menggaji saya dan saya mendapatkan istri, Ya, keluarga tercinta. ya, intinya karena di Korea lo nggak laku ya. Luar biasa. Beda. Iya, Salah iya. satunya juga yang menarik dari pasangan ini, Moa, beneran deh ya. Kalian berdua ini sering sekali tiba-tiba jadi kontroversi karena konten di sosial media. Ingat nggak waktu bikin foto berdua tuh waktu Oh, itu? hamil. Waktu hamil. Yang hamil, ya, Ya kan, ya. maternity shoot itu sempat juga rame karena agak seksi Ya, 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 gitu ya, kan. ya. Ini ada lagi ternyata, coba kita lihat artikelnya. Lee Jong Hun dan Moa tuai kritik karena bikin konten yang cukup dewasa ya. Oh, iya, Oke, iya, klarifikasi dari kalian berdua. Kenapa bikin iya, iya. konten kok tentang sesuatu yang begitu dewasa? Nah, sebenarnya kita itu pingin omong apa adanya yang tentang suami istri aja, tapi Iya, sebenarnya konten itu kan just for kita yang untuk fun aja. Tapi Sebenarnya itu kayak konten buat kita membagikan bagaimana sih pasangan suami istri itu seperti apa. Jadi Harus- sebenarnya ada edukasinya iya, juga. edukasi bagaimana kita menjaga hubungan itu loh. Iya. Gitu. Oh, Guys, oke. tapi kenapa harus, mohon maaf, gue sempat lihat kan kemarin, kenapa harus di beta? Anda lihat. Tapi Anda belajar nggak dari situ? Saya. Hei, Anda belajar dari situ? Enggak, maksud gue, kenapa harus, kan sekarang kan kalau ngobrol-ngobrol biasanya kan di sofa. Yes. Kenapa lo harus ngobrol-ngobrol di bathtub? Atau karena lo ngerasa kalau ngobrol di tempat tidur udah punya Usi sama Andika? Kenapa harus di bathtub? Coba jawab. Soalnya kita nggak punya tempat yang bagus. Rumahnya kecil. Ya jadi ya apa adanya aja. Oke, iya. tapi lu foto-foto hamil, mau waktu lagi hamil, lu jadi ngingetin si Melani lagi. Kenapa? Dulu waktu itu Melani, waktu hamil anak pertama, dia pernah ngobrol sama gue dulu pernah nanya, Mel, Kenapa? lu gak ada niat buat foto sama Tyson cowok, laki lu kan ganteng gitu, bule. Lu foto hamil gitu, foto Betul, gitu iya, ya. banget, Bi. Gue gak mau, Bi. Kenapa? Takut dibully. Lo dibully kenapa? Entar disangka orang kok laku hamil gitu. Baik lo, masih gue aja disiksa di sini. Oke, Zaman dulu Kamela ini memang lebih ganteng loh dari dulu. jangan banget. Moa, tapi gini Moa, setelah tahu bahwa konten kalian ini ternyata menimbulkan kontroversi, Ya. terlepas dari niatnya adalah untuk memberikan edukasi juga, tapi kan udah rame nih. Kalian berdua apakah akan mengubah konten-konten yang berikutnya atau tetap udah yang penting niat kita baik kok gitu? Enggak, sebenarnya kita kan punya channel satunya itu lebih yang anak-anak ini buat kita. Tapi sebenarnya kalau kritik, kita kan harus manusia nih, kita terima aja. Dan juga kita kan bukan manusia perfect. Ya. Kita ada yang salah, kita dikritik, terima kasih gitu. Jadi kita itu menjadi nilai plus buat kita juga gitu. Tapi kalau kayak ngerubah konten sih enggak sih. Soalnya memang dari awal kita udah kepengennya memang begitu, membagikan sesuatu edukasi, tapi juga kita relax gimana sih pasangan suami istri itu. Enggak, Baby ini omongnya panjang lebar. Kan iklan bayar, makanya kita kayak gitu. Benar-benar itu maksudnya. Ya, ujung-ujungnya duit alias duta kol, ya kan? Ini menarik ya, kalau dia Kenapa? masih berusaha bikin konten untuk mencari uang. Tapi ada bintang tamu kita, justru Kenapa uang tuh? udah kebanyakan justru dibagi-bagiin. Siapakah bintang tamu kita yang ini juga pasangan dan mereka bagi-bagi duit? Waduh, kita lihat aja ini dia fakta visualnya.
Artis cantik serba bisa Bella Sophie tengah menjadi perbincangan hangat lantaran aksi sosial yang dilakukannya baru-baru ini. Dirinya dan sang suami Daniel Regan terjun langsung memberikan bantuan berupa 1.000 paket makanan kepada masyarakat kurang mampu di kawasan Bogor, Jawa Barat dalam masa PPKM darurat level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Aksi Bella dan sang suami pun menuai pujian dan dukungan dari netizen. Penasaran apa cerita Bella dan suami tentang aksi sosialnya? Langsung kita viralin aja yuk. Bella Daniel, selamat datang kembali di Kopi Viral. Senang banget ya kalian hadir ke sini dengan sebuah cerita yang semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua nih. Di tengah semua orang banyak yang menghadapi kesulitan di masa pandemi ini, ternyata mereka berdua punya inisiatif untuk memberikan bantuan. Kita lihat ada artikelnya di sini. Bella Sophie membagikan 1.000 paket makanan untuk warga terdampak pandemi. Pertama, kenapa memutuskan untuk membagikannya di Bogor ya? Daniel, kenapa tuh ada alasan tertentu nggak? Enggak, kita di mana saja berada, Ya. biasanya kan kita lakukan itu setiap Jumat. Setiap Jumat. Oh, jadi jadi udah lama dilakukan nih? Sudah lama, Oke. hanya kan kemarin aja terpantau media. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau kami di mana saja berada, kalau pas di Ambon, Di kita juga Ambon bagi. gitu. Kalau Kalau lagi di umpamanya pas Bogor, di Bogor. ya di Jadi kita Bogor. mencar-mencar aja Kak gitu. Cuma kemarin kan ada di Bogor ya, Iya. jadi kita pas Banyak yang kasih tahu di situ banyak kan yang kasih banyak tahu. orang yang terdampak COVID. Kayak misalnya ada yang pemulung, ada yang pengamen. Selama PPKM ini mereka nggak bisa kerja, jadi sama kayak sayang nggak bisa makan. Iya. Makanya kita langsung datang ke situ gitu. Oke. ya tidak selalu di Bogor, Di ya. Bogor, Cuma jadi- kebanyakan memang di Bogor karena tiap Jumat itu kita tinggalnya kan di situ. sudah ada tempat-tempat yang Oke. kita sering rutin sama mereka. Jadi ini sesuatu yang udah sering dilakukan sebenarnya nih kalau masalah berbagi dan juga memberikan sumbangan. Insya Allah setiap Jumat sih Kak. Wah, gitu. keren banget. Iya, iya Mel, iya Bi. Kamu abang, sehat ya bang ya? Tadi dari sepatu sangkan Hotman Paris bang. Duri-duri. Sepatunya duri. Dore-dore. Orang lagi sharing, orang lagi cerita membantu orang, nyinyir aja mulut lu. Netizen. Iya netizen. Lo Coba netizen. lihat tuh keluarga si Bella Sophie. Emang apa? Kenapa sih kalau bagi-bagi sumbangan harus diposting-posting? Jangan-jangan gimana ya? Biarin aja Bella Sophie begitu daripada kita membagikan konten-konten yang nggak mendidik, mendingan seperti mereka membagi konten-konten yang bersosial gitu dong. Netizen, maaf netizen. Jadi kamu bilang tadi mereka ini posting cuma buat apa? Pencitraan. Iya, menurut gue nih gue ngeliatin, bisa kan kalau kasih sesuatu itu tanpa diposting-posting. Ini kayaknya mau pamer deh. Netizen, tunggu dulu. Pasti Tahan. ada yang ngomong gitu kan? Iya. Sekarang itu udah zamannya sosial media. Nah. Di-upload, nggak salah dong. Iya. Namanya kita minta uang situ, enggak? Mohon maaf abang, mohon maaf. Mohon maaf, Dia maaf. ngomong langsung matanya goyang. Gue lagi meranin netizen bukan lidah. Emang hati lo. Itu acting, Bel. Abang tadi Acting. sama Bella bilang katanya membagikan untuk orang-orang yang membutuhkan di Ambon ya bang ya? Iya. Kebetulan Enggak, tadi kemarin di Bogor. Di Bogor juga. Di Di beberapa Bogor udah? daerah. Udah. Ambon udah? Udah. Berarti udah banyak lapisan ya? Iya. Mohon maaf tadi ada DM, katanya ada orang yang membutuhkan juga di daerah Kapten Tendian Mampang. Ah ini banyak. Ini, Bang, Abang, tim di sini setiap hari PCR dan antigen. Dan hasilnya alhamdulillah negatif. Negatif. Bagus. Cuman rekening yang akhirnya negatif juga. Iya. Kalau itu bukan cuma tim-tim di sini aja. Tapi Orang Korea juga gak kesel. Boleh dilanjut. Aduh, maaf bang, maaf ya bang ya. Biasalah anak-anak ini kan. Mereka emang banyak yang BU. Saya juga kebetulan bang. Anak kecil ikut-ikut. Tapi boleh tuh lurusin kalau yang mulut-mulut netizen kayak gitu Nah, gimana? gimana tuh Bel? Kalau ada yang tadi nyinyir gitu bang. Jadi gini, sebenarnya kan sedikit kemarin kan kami sudah sedikit menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak tahu kenapa kami melakukan itu. Iya. Saya sudah menjelaskan waktu kami di awal COVID pertama, kami 11 orang itu kena Di keluarga. di keluarga. Terus COVID kedua juga. Dan pada waktu COVID pertama itu cukup betul-betul berat ya. Dan kami terpisah. Saya sudah sempat sampai di Ambon, saya masuk rumah sakit di Ambon, istri dan Di anak Jakarta, di rumah Jakarta. sakit Sentul. Mertua di rumah. di rumah, kebetulan dia tidak terlalu parah ya. Tapi waktu itu yang lebih parah itu Saya. istri sama Sampai gitu. sesok nggak? Oh, Sampai iya. udah Langsung. kayak udah nulis wasiat gitu ya Ya, saya. jadi pada waktu hari keempat, karena satu ruangan kan sama Danilo juga kena kan itu. Iya, iya. Nah, jadi dia harus
harus ngurus Danilo ya. Danilo kan tidak bisa sendiri. Nah itu yang membuat dia drop. Nah sampai satu malam itu dia sudah bernapas rasanya kayak ada beling katanya. Dan napasnya itu nggak bisa panjang gitu. Pendek. Nah jam 2 dia WA saya, jam 2 pagi. Sayang saya nggak bisa, kayaknya sudah nggak bisa bertahan lagi. Saya minta maaf atas semuanya, bla 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 bla. Saya juga dalam posisi sakit ya. Nah, sementara kita dalam kondisi seperti begitu, dia sudah semacam pamitan ke saya dan saya sudah bilang bahwa kamu nggak usah khawatir, kita harus bertahan ya. Adik masih kecil, itu Danilo masih kecil. Kamu harus lihat Danilo, kamu harus semangat seperti itu. Tiba-tiba jam 5 subuh itu ada beberapa video yang masuk. Video itu dari panti asuhan yang sering kami bantu mereka. Mereka kirimkan video pendek, mereka sambil berdoa dan sebut nama kita. Nah itu kita tergerak. Pada saat seperti itu, ketika kita lagi putus asa, istri putus asa, sementara tidak ada siapa yang menolong kita saat itu. Hanya kan sama Tuhan. Lalu ada video-video itu yang masuk kepada kami. Pada saat itu, belum dari keluarga dekat, mereka-mereka itu yang pernah kami tolong, yang menginginkan video-video itu. Mereka lagi berdoa kepada kami, Dan di situ membuat kekuatan untuk kami. Sehingga kami sekarang ini kalau setiap Jumat mau membagi, itu adalah dasar di mana kami melihat pada saat-saat kita dalam keadaan duit juga sudah tidak ada gunanya. Orang dekat kita pun sudah tidak ada gunanya. Yang bisa menolong kita itu doa-doa anak-anak itu kadang-kadang itu Abang penting luar banget. biasa benar. Memang katanya kalau 2-3 orang berkumpul berdoa itu ada kekuatan, Bang. Kalau sekarang itu, kan? ini Abang mau bantu saya dan keluarga nyekolin anak saya. Saya janji, Bang. Saya janji, Bang. Saya janji. Tiap malam Abang didoain, Bang. Mulainya ada ya. Ini nih yang begini-begini nih. Orang kaya nih. Ya gua tahu. Ya lu bilangnya pelan-pelan dong. Ini kagak enak, istri udah mau nangis. Istri udah mau nangis terharu. Lu tuh, itu Abi lagi, kenapa lagi sih Bi nangis? Kenapa Bi? Akhirnya setelah gue mendengar penjelasan itu, gue harus hapus komen-komen gue. Ternyata mulut gue nggak main sulit-sulit kayak gitu. Tapi Bang terjawab. Jadi itu masalahnya. Iya. Jadi apapun yang akan orang komen, semenjak kami masih punya rezeki, kami nggak akan berhenti kami ya, tidak San? akan berhenti. Luar biasa, keren. Terserah kata orang ya, yang penting niatnya baik, niatnya tulus untuk membantu sesama ya. Dan itu memang bagian daripada apa yang kami sudah komit di hati kami. Ketika mengalami masalah itu. Tapi Daniel sama Bella ini ya juga tadi bercerita tentang keluarganya. Betapa keluarganya ini memang sangat suportif banget ya. Satu sama lain tuh kuat banget. Bahkan Bella sama anak sambungnya tuh juga akrab banget ya. Ini ada artikelnya juga kita lihat nih ya. Oh iya. Kedekatan Bella Sophie dan anak sambung disorot. Suka perubahannya setelah menikah. Boleh diceritakan nggak sih gimana kedekatannya sih Bel? Alhamdulillah ya, seneng banget sekarang, seneng banget. Jadi bisa mau video call. Bisa? Bisa ya? Lagi di mana nih sekarang? Bisa? Belum diangkat? Oh belum Mungkin diangkat. lagi sekolah online nggak sih? Iya, Sekolah online lagi nggak, Bel? sekolah online. Lagi sekolah ya? Yuk, Udah. Udah gede loh, Bel. Hai sayang. Boleh ditunjukin kamera. Dek, Mimi lagi live sama Papa. Hai Ade. Kenapa? Cantik. Salah, sorry. Ade lagi apa? Dia lagi ngapain? Meme lagi ngapain? Lagi istirahat abis sekolah. tuh, Habis sekolah. gimana Me? Apa yang mau ditanya Kak Indra? Gimana? Kasih tahu dong Me kalau pendapatnya tentang manggilnya Mimi ya. Mimi. Mimi Bella tuh gimana? Pendapatnya tentang Mimi Bella gimana, Dek? Ini tuh orangnya baik banget, nggak berbagi dan nggak pelit tuh orangnya. Kalau bisa di sini ya. Papa lebih pelit ya, Dek? Danilo. Hai Danilo, ya ada Danilo juga lagi makan apa kerupuk sayang. Mereka lagi sekolah online. Oh lagi sekolah online nih ya, Ya makanya udah lanjutin lagi sekolahnya sayang ya. Tapi kalau Ya. anak-anak tuh suka cerita juga sama Bella nggak sih? Suka curhat nggak? Ada Cece-nya juga yang paling besar. Hai Ce. Waduh, lengkap semuanya hadir di Bertiga. sini loh. Jadi sekarang happy karena kan Danilo kan udah punya cewek-cewek kan Iya. kita kan Bella kan fashion designer ya. Jadi lucu gitu punya anak
perempuan bisa didandanin, pakai bajunya sama gitu. Tapi Bel, gemes. kalau anak-anak apalagi yang perempuan-perempuan usia-usia segini nih udah mulai beranjak-beranjak gede nih, pasti kan banyak tuh yang ingin dicurhatin kan ke mamanya. Ke kamu juga nggak? Enggak, jadi mereka tuh sebenarnya lebih terbuka sama Bella kan. Kadang sama papanya kan semua nggak boleh gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak hal-hal tuh lebih cerita ke Bella. Kayak misalnya deket sama teman-teman cowok kan biasa. Kadang Bella yang bilang ke papanya, nggak boleh ya pacaran dulu kan. Papanya kan agak Galak ya ternyata banget. Yang kuliah aja tuh nggak boleh pacaran. Oh ya. Nggak boleh. Terus kadang-kadang aku yang bilangin sayang kalau cuma teman-temanan doang ya nggak apa-apa asal kita pantau. Oh dibelain sama mamanya. Soalnya kalau papa-papa itu takut. Iya iya. Assalamualaikum. Netizen mau apa? Masih asik ngobrolnya. Iya, Mohon kenapa? maaf, ini bintang tamu dulu masih dipakai nggak? Kalau udah nggak dipakai, dia mau saya langsung di TV nasional. Itu sebenarnya kalau Anda nggak muncul, saya mau mengatakan itu tadi. Kalau masih asik,